bahasa Arab yang saya lakukan di MTS Negeri 2 Kebumen. Profil MTS Negeri 2 Kebumen yaitu MTS ini bertempat di dua lokasi yang berjarak kurang lebih 3 km dengan MTS 2 Kebumen bagian selatan yaitu dari kelas A sampai kelas F bertempat di Jalan Cendrawasih, Taman Sari, Taman Binangun, Kebumen, Jawa Tengah. Sedangkan MTSN 2 Kebumen bagian utara yaitu dari kelas G sampai kelas J bertempat di Jalan HM Sardini, Gunung Mujil, Bumirjo, Kebumen, Jawa Tengah. MTSN 2 Kebumen berdiri pada tahun 1978 dengan akreditasi A. Kemudian tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab di MTS 2 Kebumen. Ibu Walidah SPD selaku narasumber dan guru bahasa Arab kelas 7 MTSN 2 Kebumen mengemukakan bahwa tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab di MTS 2 Kebumen yaitu agar para siswa dapat memahami dan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, karena hampir semua mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTSN 2 Kebumen selalu melibatkan bahasa Arab. Harapannya dengan mempelajari bahasa Arab, siswa lebih mudah untuk memahami ilmu-ilmu agama baik di dalam Al-Quran, kitab-kitab maupun mata pelajaran lain. Kemudian tujuan pendidikan nasional MTS 2 Kebumen yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan dasar MTSN 2 Kebumen yaitu 1. Mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, etika, dan estetika. Yang kedua, mampu menciptakan suasana proses belajar mengajar yang efektif dan kondusif. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan kompetensi lulusan yang mampu memenangkan persaingan dalam seleksi masuk sekolah atau madrasah menengah selanjutnya. Menurut peneliti, tujuan kurikulum pembelajaran bahasa Arab di MTSN 2 Kebumen mengedepankan sisi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tujuan ini masuk ke dalam tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yang mana bisa dilihat sisi kognitif yaitu dengan para siswa diberikan ilmu pengetahuan berupa pemberian mufrodat. Kemudian dari sisi afektifnya, siswa bisa merespon dan menerima apa yang telah guru terangkan. Kemudian dari sisi psikomotoriknya, siswa terbiasa melafalkan mufrodat bahasa Arab dengan berbincang-bincang dengan teman dan juga ada evaluasi dari guru. Kemudian corak kurikulum pembelajaran yang digunakan di MTSN 2 Kebumen. MTSN 2 Kebumen menggunakan corak kurikulum modern dan tradisional. Untuk kurikulum modern bisa dilihat dari cara mengajar para guru di MTSN 2 Kebumen, yaitu pembelajarannya tidak terpaku pada satu sumber pembelajaran yaitu bahan ajar, melainkan guru juga mengambil dari sumber-sumber lain seperti kitab-kitab dari pondok pesantren. Kemudian untuk corak kurikulum tradisional, guru menerapkan pembelajaran di kelas tapi masih memakai beberapa metode pondok seperti menghafal mufrodat, menghafal tasrifan, dan metode gramatikal terjemah. Kemudian di MTS 2 Kebumen menerapkan yang namanya kurikulum merdeka pada kelas 7 dan kelas 8. Jadi dalam penerapannya guru menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yaitu fase D, yang dimana mengutamakan pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi siswa dipetakan ada yang belum berkembang dan berkembang sesuai harapan. Kemudian untuk materi pembelajaran bahasa Arab di MTSN 2 Kebumen yaitu menggunakan modul ajar. Modul ajar hampir sama dengan RPP. Yang membedakannya itu modul ajar merupakan panduan dan pedoman bagi para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan RPP rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran. MTSN 2 Kebumen menggunakan buku ajar bahasa Arab kelas 7 Kemenak tahun 2020 yang terdiri dari 6 bab, yaitu di semester 1 ada bab ta'aruf, al-maroflikul madrosiyah, dan al-adawatul madrosiyah. Sedangkan di semester 2 ada bab mengenai al-unwan, al-bait, dan miyaumiyatil usroh. Narasumber menjelaskan bahwa selain menggunakan buku ajar kelas 7 Kemenak tahun 2020, guru juga memberikan pelajaran melalui sumber-sumber lain seperti kitab-kitab pondok pesantren, kamus online, dan kitab-kitab nahwu-soroh yang lain. Kemudian untuk organisasi kurikulum pembelajaran yang digunakan di MTS 2 Kebumen yaitu menggunakan separat subjek kurikulum dan kurikulum terpadu. Separatnya subjek kurikulum yaitu pengimplementasiannya yaitu seluruh mata pelajaran
diajarkan secara terpisah dan tidak tergabung. Tujuannya agar siswa maksimal dan dapat memahami setiap pelajaran karena materi disajikan secara sederhana, sistematis dan logis. Sedangkan untuk pengimplementasian kurikulum terpadu itu merupakan akibat dari penggunaan kurikulum merdeka yang penerapannya menyesuaikan dengan potensi siswa dalam belajar. Dalam penerapan kurikulum terpadu bersifat child center, yaitu berpusat pada minat dan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat berkembang sesuai minat mereka dan dapat lebih aktif ketika pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa Arab, organisasi kurikulum yang digunakan di kelas 7 MTS 2 Kebumen adalah Nazriyatul Wahdah, yang dimana pengajarannya memandang bahasa itu sendiri sebagai bahasa dan sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Hal itu bisa dilihat dari modul ajar yang digunakan di setiap tema pokok bahasan itu mencakup beberapa maharot, yaitu ada hiwar, tata bahasa, dan latihan-latihan gramatikal dan proses belajar bahasa Arab lainnya. Kemudian untuk implementasi kurikulum bahasa Arab di MTS N2 Kebumen yaitu kelas 7-nya yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa kurikulum merdeka guru di MTS N2 Kebumen tidak terpaku pada satu sumber. Guru mencari dan mengajarkan sumber dari sumber-sumber yang lain. Kemudian MTS N2 Kebumen menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi pada pengimplementasiannya, yaitu pada fase D yang dimana mengutamakan pemetaan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Pada saat pengimplementasian, guru memberikan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengingat kembali materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Misal dari minggu sebelumnya mempelajari mengenai tema at-ta'aruf, maka di minggu kedepannya siswa disuruh menghafalkan kembali tema minggu sebelumnya. Tujuannya yaitu agar memperkaya kosakata bahasa Arab siswa dan memudahkan siswa mengikuti pembelajaran bahasa Arab ke depannya. Selain hafalan mufradat, siswa dituntut untuk menghafal tasrifan seperti yang biasa diterapkan di pondok pesantren. Tujuannya agar siswa lebih mudah untuk memahami sistematika penggunaan bahasa Arab seperti dhamir dan isim isyarah. Narasumber menjelaskan bahwa asesmen akhir pembelajaran bahasa Arab di kelas 7 MTS 2 Kebumen menggunakan tugas struktur dan tidak struktur. Tugas struktur yaitu diberikan oleh guru untuk mengukur kemampuan siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Tugas terstruktur mirip dengan PR atau pekerjaan rumah. Sedangkan tugas tidak struktur yaitu tugas yang diberikan oleh guru untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa yang dilakukan dalam waktu yang lama, bisa 1 minggu ataupun 2 minggu. Tugas tidak struktur ini biasanya berupa proyek-proyek yang dimana siswa disuruh membuat suatu karya bersama kelompok mereka. Pembuatan proyek ini sebagai ganti dari PTS selama 1 minggu. Di dalam kurikulum merdeka, PTS diganti namanya menjadi STS, sumatif tengah semester. Alur pembuatan proyek sumatif tengah semester yaitu yang pertama pengenalan materi dan asosiasi materi, yang kedua diskusi awal dan penentuan kelompok, yang ketiga menentukan proyek yang akan dibuat, yang keempat membuat proyek bersama kelompok, yang kelima membuat makalah dan PowerPoint proyek untuk dipresentasikan di depan kelas. Kemudian model kurikulum pembelajaran bahasa Arab di MTS 2 Kebumen sama dengan mata pelajaran lainnya yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Yang lebih singkat ya. Dari hal tersebut, peneliti telah bahwa MTS 2 Kebumen menerapkan 2 model. Yang pertama ada model background, karena dilihat dari sisi penetapan prosedur yang akan ditempuh adalah merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta menetapkan evaluasinya sudah cukup sesuai. Kemudian untuk yang model kedua yaitu menggunakan manhaj al-mawaqif, yang dimana dalam penerapannya mengacu pada kebutuhan setiap siswa. Manhaj al-mawaqif memiliki kesamaan dengan kurikulum merdeka, yaitu siswa dituntut untuk aktif dan bisa mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian problematika kurikulum pembelajaran bahasa Arab di MTS 2 Kebumen. Yang pertama, guru masih kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Di MTS 2 Kebumen diterapkan yang namanya model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa yang lemah, yang
masih lemah dalam pembelajaran justru makin melemah seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa kurang motivasi belajar untuk mempelajari bahasa Arab. Yang keempat, sarana dan prasarana belajar yang kurang karena di MTS 2 Kebumen masih langka yang guru hanya beberapa kelas yang ada proyektornya seperti itu. Kemudian evaluasi kurikulum pembelajaran di MTS 2 Kebumen yaitu ada mikro, ada makro. Untuk evaluasi mikro ada evaluasi awal, evaluasi antara, dan evaluasi akhir. Evaluasi awal berupa pretest sebelum memulai tema baru. Evaluasi antara yaitu guru melakukan tes tertulis maupun lisan sebagai ulangan harian siswa yang biasanya dilakukan 2 atau 3 minggu sekali tergantung materi yang diajarkan. Untuk tes lisan, guru biasanya akan menyuruh siswa menghafalkan mufrodat dan tasrifan serta mempraktekkan juga di depan kelas. Untuk evaluasi akhir, yaitu guru dengan diadakannya PAS atau penilaian akhir semester. Kemudian untuk evaluasi tingkat makro ada evaluasi konteks, masukan, proses, dan dampak. Untuk konteks yaitu evaluasi konteks yaitu dengan melakukan pendataan kesulitan dari guru maupun siswa, terutama dalam proses pembelajaran kelas. Kemudian evaluasi masukan yaitu penambahan fasilitas sekolah serta sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Evaluasi proses yaitu ada sama dengan evaluasi tingkat mikro yaitu evaluasi awal, tengah, dan akhir. Dan yang terakhir ada evaluasi dampak. Implementasinya yaitu perubahan model pembelajaran maupun kurikulum dengan persetujuan forum MGMP maupun pemerintah setempat. Kurikulum yang ideal menurut pihak sekolah. Jadi menurut pihak sekolah, kurikulum yang sudah digunakan sudah bagus, tapi guru menginginkan workshop atau penyuluhan lebih lanjut terkait pengimplementasian kurikulum merdeka karena banyak guru yang masih kesulitan dalam pengimplementasiannya. Jadi guru menginginkan program seperti itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Untuk kesimpulannya yaitu MTSN 2 Kebumen kelas 7 dan kelas 8 telah menerapkan kurikulum merdeka dalam pengimplementasiannya yaitu menggunakan fase D di mana dipetakan menjadi berdasarkan kesiapan belajar yaitu belum berkembang sesuai harapan. Problematikanya dominannya yaitu guru masih kesulitan dalam menerapkan kurikulum merdeka karena kurangnya penyuluhan dari pusat, dan harapan dari guru-guru yaitu pihak sekolah lebih memfasilitasi guru dengan baik serta diadakannya workshop atau penyuluhan terkait pengimplementasian kurikulum merdeka agar para guru lebih matang dan siap dalam proses